Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Azura. Nama saya Fathia Syaukia Anwar. Nama saya Faris Yasir. Nama saya Raditya Bimo Pradipta. Nama saya Melia Sanhaleza. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan apa itu biaya peluang ekonomi. Berikut ini penjelasan dari kami. Pengertian biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Ada banyak pendapat tentang biaya peluang, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Anne Gregory Mankiw mengatakan bahwa biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Dalam hal ini, maksudnya adalah biaya peluang harus memperhitungkan biaya nyata-nyata yang dikorbankan dan biaya tidak nyata yang dikorbankan. Yang kedua, menurut Robert B. Eklund Jr. and Robert D. Tollison mengatakan bahwa biaya peluang adalah biaya dari penggunaan sumber daya ekonomi untuk tujuan tertentu yang diukur dalam ukuran keuntungan yang tidak jadi didapat karena tidak memilih alternatif itu dibandingkan dengan komoditi yang didapat sebagai gantinya karena memilih suatu alternatif. Yang ketiga, menurut Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus mengatakan bahwa keputusan memilih biaya peluang karena memilih satu hal dalam dunia kelangkaan berarti menyerahkan sesuatu yang lain. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang paling berharga yang hilang. Perbedaan biaya peluang dengan biaya hari-hari. Biaya adalah pengorbanan untuk mendapatkan suatu tujuan. Biaya merupakan pengorbanan ekonomis untuk memproduksi suatu barang, memasarkan suatu barang atau kegiatan lainnya. Biaya terdiri dari biaya eksplisit dan implisit. Biaya eksplisit adalah pembayaran tunai untuk membayar sumber daya yang dibeli di pasar sumber daya. Di samping pengeluaran eksplisit, perusahaan juga menghadapi biaya implisit yang merupakan biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya yang muncul secara implisit karena melakukan suatu kegiatan dan mengorbankan kegiatan lainnya. Tidak menyangkut kelangsungan hidup sehari-hari. Kepentingan lain dapat dikorbankan. Biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankannya kegiatan lain. Tidak dapat digantikan dengan pilihan lain merupakan biaya yang prioritas. Prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Prinsip ekonomi dapat diartikan yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Dalam prinsip ekonomi ada beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama, hasil yang diperoleh semaksimal mungkin, yang kedua, kemampuan, alat, dan modal yang digunakan secukupnya, yang ketiga, risiko kerugian diperkecil, yang keempat, pemborosan dapat dihindari. Kegiatan ekonomi pada dasarnya dikelompokkan atas 3 tindakan besar, yaitu kegiatan mengkonsumsi, memproduksi barang atau jasa, dan mendistribusikan barang. Prinsip ekonomi akan membuat tindakan dalam melakukan kegiatan ekonomi menjadi lebih terarah, rasional, dan cermat. Prinsip ini membuat konsumen akan memperoleh kepuasan semaksimal mungkin dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Untuk itu, hal-hal berikut perlu diperhatikan oleh konsumen. Yang pertama, menentukan skala prioritas kebutuhan dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan jumlah uang yang dimiliki. Yang kedua, memilih barang atau jasa yang memiliki kualitas yang terbaik dengan harga yang murah dan terjangkau. Yang ketiga, berusaha untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dengan harga yang murah. Motif ekonomi. Dalam ekonomi, dorongan yang berasal dari dalam diri yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi disebut motif ekonomi. Motif ekonomi itu dapat kita bagi atas 3 bagian, yaitu motif kegiatan produksi, motif kegiatan konsumsi, dan motif kegiatan distribusi. Pertama, motif kegiatan konsumsi. Hal terbanyak yang mendorong orang untuk melakukan kegiatan produksi adalah motif ekonomi. Namun, ada pula orang yang melakukan kegiatan produksi didorong oleh motif non-ekonomi, seperti keinginan untuk membantu orang lain, keinginan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kedua, motif kegiatan produksi.
Motif kegiatan konsumen mengonsumsi berbagai macam barang dan jasa untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Sementara itu, motif non-ekonomi yang mendorong konsumen mengonsumsi barang dan jasa antara lain agar dapat bertahan hidup, agar bisa diterima dengan baik dalam lingkungan masyarakat, dan agar status sosialnya naik di mata masyarakat. Ketiga, motif kegiatan distribusi. Motif distributor menyampaikan barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen agar memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Motif seperti ini tidak berlaku untuk semua distributor. Ada distributor yang melakukan kegiatan ekonomi bukan untuk memperoleh laba semata. Contohnya adalah koperasi para petani beras. Koperasi ini membeli pupuk dari perusahaan pupuk dan menjualnya kepada para anggota koperasi dengan harga murah atau dicicil. Skala ekonomis adalah merupakan suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan dibarengi dengan meningkatnya volume produksi output. Semakin besar perusahaan, semakin rendah biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. Jenis-jenis skala ekonomis. Skala ekonomis alias economies of scale adalah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni internal dan eksternal. Skala ekonomis internal yakni keuntungan efisiensi yang diperoleh dari faktor-faktor yang berasal dalam lingkup perusahaan. Sementara ekonomi eksternal merupakan keuntungan efisiensi yang didapatkan dari faktor-faktor dari luar perusahaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.